Terkait penyusunan AMDAL, secara umum telah saya rangkum dalam 8 tahapan, yaitu 1. Proses penapisan, yang kedua, pembentukan tim penyusun AMDAL, yang ketiga, proses pelibatan masyarakat, yang keempat, pengisian formulir kerangka acuan, yang kelima, pemeriksaan formulir kerangka acuan, yang keenam, penyusunan dokumen AMDAL dan RKL-RPL, yang ketujuh, penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL, yang kedelapan, penerbitan persetujuan lingkungan dalam bentuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Halo NV Planners, senang sekali nih kita bertemu kembali di channel ini, sebuah channel yang menyajikan konten mengenai edukasi lingkungan dan juga konsultasi seputar persetujuan lingkungan. Kita tentu sudah sering mendengar tentang AMDAL ya, dan juga mungkin sebagian besar dari kita sudah banyak yang tahu mengenai fungsi utama dari AMDAL tersebut. Tapi mungkin dari kita masih banyak nih yang belum tahu mengenai dokumen apa aja sih yang sudah harus disediakan oleh pelaku usaha ketika akan menyusun dokumen AMDAL, dan bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan dokumen AMDAL hingga terbitnya persetujuan lingkungan. Oke guys, ayo kita bahas. NV Planners, ketika pelaku usaha ingin memulai untuk menyusun dokumen AMDAL, maka ada beberapa dokumen awal yang sudah harus dimiliki terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Dokumen itu diantaranya 1. KTP dan NPWP penanggung jawab usaha. Nomor 2. NIB atau nomor induk berusaha. Nomor 3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah dilegalisasi. Yang keempat, keterangan kepemilikan lahan yang sah berupa sertifikat lahan atau dokumen sewa lainnya. Yang kelima, deskripsi rencana usaha yang akan dilakukan. Di sini memuat informasi dasar seperti jenis rencana kegiatan, lokasi rencana kegiatan, proses kegiatan atau proses produksi yang akan dilakukan, jenis peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan, jumlah rencana tenaga kerja, rencana penggunaan energi listrik atau bahan bakar lainnya, dan informasi lainnya yang relevan dengan rencana kegiatan. Yang keenam adalah PKKPR dari sistem OSS dan hasil validasi PKKPR dengan tata ruang daerah. Bagi yang belum familiar, PKKPR adalah pernyataan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang didownload dari OSS. Selanjutnya, PKKPR dari OSS itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan validasi ke Dinas Tata Ruang Daerah setempat. Outputnya nanti dapat berupa SKTR atau Surat Keterangan Tata Ruang, atau dapat pula berupa ITR atau Informasi Tata Ruang. Dokumen ini sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha sebelum memulai usaha, karena ini menerangkan status lokasi usaha kita, apakah sudah sesuai peruntukan tata ruang ataukah belum sesuai. Nomor 7 adalah persetujuan teknis yang mencakup pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, rintek limbah B3, andalalin, hingga persetujuan terkait penggunaan air tanah. Nomor 8, izin atau persetujuan lainnya yang diperoleh dari instansi terkait, misalnya dari DPM PTSP. Terkait persetujuan teknis, tidak wajib semua dimiliki karena perlu disesuaikan dengan dampak lingkungan dari rencana kegiatan. Pengurusan persetujuan teknis dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengisian formulir kerangka acuan, sehingga saat masuk ke tahap penyusunan dokumen AMDAL dan RKL-PL sudah wajib menyertakan persetujuan teknis yang sesuai dengan rencana usaha dan dampaknya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tahapan-tahapan apa aja yang harus dilalui oleh pelaku usaha ketika menyusun dokumen AMDAL hingga terbitnya persetujuan lingkungan. Oh ya, sebagai informasi awal, persetujuan lingkungan ada yang berupa SKKL atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dan ada yang berupa PKPLH atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keduanya sama-sama merupakan jenis persetujuan lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan. Perbedaannya adalah SKKL ditujukan untuk kegiatan wajib AMDAL, sementara PKPLH untuk kegiatan wajib UKL-UPL. Baik SKKL ataupun PKPLH akan ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Terkait penyusunan AMDAL, secara umum telah saya rangkum dalam 8 tahapan, yaitu 1. Proses penapisan, yang kedua, pembentukan tim penyusun AMDAL, yang ketiga, proses pelibatan masyarakat, yang keempat, pengisian formulir kerangka acuan, yang kelima, pemeriksaan formulir kerangka acuan, yang keenam, penyusunan dokumen AMDAL dan RKL-RPL, yang ketujuh, penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL, yang kedelapan, penerbitan persetujuan lingkungan dalam bentuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Tahap paling awal dari penyusunan AMDAL adalah proses penapisan. Proses ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah rencana usaha yang akan kita jalankan termasuk dalam kategori wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Tata cara penapisan sudah tertuang dalam pasal 20 PP 22 tahun 2021 dan lebih detail lagi dijelaskan dalam lampiran 1 bagian 3 PP 22 tahun 2021 yang menguraikan 8 poin panduan penapisan. Oh iya, pada postingan video saya sebelumnya saya sudah menguraikan tata cara penapisan mandiri secara manual melalui pengecekan langsung di Permen LHK nomor 4 tahun 2021 dan pengecekan secara online melalui laman website OSS. Jadi silahkan cek ya videonya. Kemudian, dalam hal apabila ternyata dibutuhkan bukti hasil penapisan resmi dari website AMDAL.net, maka pelaku usaha perlu masuk ke website AMDAL.net dengan terlebih dahulu mendaftar dan memiliki akun AMDAL.net sebagai pemrakarsa. Selanjutnya, tinggal mengikuti tahapan penapisan yang sudah disediakan panduannya dalam website AMDAL.net tersebut. NV-Planners perlu ketahui bahwa AMDAL.net adalah website yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang tujuannya untuk mendigitalisasi seluruh proses persetujuan lingkungan di Indonesia dan juga memudahkan dalam pemantauan prosesnya. Untuk penerapannya saat ini umumnya masih terbatas untuk kegiatan yang jadi kewenangan menteri, sementara untuk kegiatan yang dibawa kewenangan gubernur atau bupati biasanya masih dilakukan secara manual ke instansi lingkungan hidup setempat. Namun sudah ada juga beberapa kabupaten atau kota yang sudah melakukan integrasi pengurusan AMDAL melalui sistem AMDAL.net ini. Jika pelaku usaha masih bingung dengan seluruh proses atau tata cara penapisan yang sudah jelaskan tadi, maka si pelaku usaha dapat langsung mengirimkan surat permohonan penapisan dokumen lingkungan ke instansi lingkungan hidup setempat dengan melampirkan data informasi rencana usaha termasuk skala besaran usaha yang akan dijalankan, atau bisa juga meminta bantuan jasa konsultan lingkungan. Setelah melalui proses penapisan dan misalnya kita telah mengetahui bahwa status rencana usaha kita wajib memiliki dokumen AMDAL, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan tim penyusun AMDAL. Untuk menyusun dokumen AMDAL, maka pelaku usaha memerlukan sebuah tim yang mampu membantunya dalam pekerjaan tersebut. Untuk itu, tahap kedua dalam proses ini adalah membentuk tim penyusun AMDAL yang beranggotakan individu-individu yang memiliki kompetensi dalam penyusunan AMDAL. Tim penyusun AMDAL ditunjuk dan ditetapkan oleh pelaku usaha atau yang bertindak sebagai penanggung jawab usaha dan harus dibuktikan dengan adanya surat penunjukan resmi yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha. Pada prinsipnya, dokumen AMDAL dapat dikerjakan secara perseorangan dengan syarat tiap personel yang ditunjuk, baik itu ketua tim ataupun anggotanya, memiliki kompetensi yang dibutuhkan, diantaranya pernah mengikuti kursus AMDAL penyusun dan memiliki sertifikasi kompetensi sebagai KTPA yaitu ketua tim penyusun AMDAL atau sertifikasi ATPA yaitu anggota tim penyusun AMDAL. Kemudian AMDAL juga dapat dikerjakan oleh perusahaan yang berstatus LPJP yang artinya perusahaan tersebut telah memiliki lisensi sebagai penyusun AMDAL yang kompeten dan memiliki personel penyusun AMDAL yang tersertifikasi. Penyusun AMDAL yang berstatus LPJP tentunya lebih menunjukkan profesionalisme sehingga dapat meningkatkan kepercayaan klien. Biasanya kegiatan yang mensyaratkan penyusun AMDAL memiliki lisensi LPJP adalah dari klien pemerintah yang proses pengadaan kegiatannya melalui lelang terbuka di LPSE. Oh ya, NV-Planners, mengenai panduan membentuk tim penyusun AMDAL ini dapat kita lihat pada pasal 67 PP 22 tahun 2021. Tim penyusun AMDAL terdiri atas 1 orang KTPA dan minimal 2 orang ATPA. Penyusun AMDAL juga harus melibatkan personil tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing. Penentuan tenaga ahli bisa berbeda di setiap kegiatan karena disesuaikan dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari rencana usaha. Sebagai contoh, untuk kegiatan pertambangan, maka tentunya wajib memiliki tenaga ahli bidang pertambangan, tenaga ahli geologi, tenaga ahli hidrologi, tenaga ahli kualitas udara, tenaga ahli kualitas air, tenaga ahli biologi, tenaga ahli lalu lintas, tenaga ahli sosial, dan tenaga ahli kesehatan masyarakat. Sementara untuk kegiatan pembangunan hotel tentunya memiliki komposisi tenaga ahli yang berbeda. Contohnya memiliki tenaga ahli sipil konstruksi, tenaga ahli kualitas air, tenaga ahli biologi, tenaga ahli lalu lintas, tenaga ahli sosial, dan tenaga ahli kesehatan masyarakat. Perlu diingat bahwa setiap tenaga ahli yang ditunjuk haruslah memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat kompetensi yang mendukung keahliannya. Setelah tim penyusun yang beranggotakan KTPA, ATPA, dan para tenaga ahli ditunjuk oleh pelaku usaha, maka tim penyusun ini akan mulai bekerja melakukan serangkaian koordinasi dan komunikasi dalam hal teknis penyusunan dokumen AMDAL yang akan meliputi
pengisian formulir kerangka acuan, penyusunan dokumen andal, dan dokumen RKL-RPL. Tim penyusun ini berjalan di bawah koordinasi KTPA. NV Planners, kita sampai pada tahap ketiga, yaitu proses pelibatan masyarakat. Ini adalah tahap yang sangat-sangat penting dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dan tidak boleh diabaikan. Sebagai contoh, ketika pelaku usaha ingin mendirikan suatu pabrik di lahan yang telah dibeli dan di sekitar lahan rencana pabrik tersebut terdapat permukiman masyarakat dan aktivitas masyarakat lainnya, maka tentunya aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan berpotensi besar menerima dampak dari adanya pabrik. Dampak bisa positif ataupun negatif. Dampak positif misalnya adalah penerimaan tenaga kerja dan potensi peningkatan peluang usaha masyarakat. Sementara untuk dampak negatif adalah adanya peningkatan debu, kebisingan, gangguan lalu lintas, gangguan kenyamanan, hingga gangguan kesehatan. Dengan adanya pelibatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapannya terkait rencana usaha yang bisa langsung disampaikan kepada pelaku usaha, sehingga masyarakat sekitar bisa memperoleh manfaat yang lebih banyak sekaligus berupaya meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan. Dalam proses ini tentunya akan terbangun dialog antara masyarakat dan pelaku usaha yang bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh si pelaku usaha. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL telah diatur dalam pasal 28 PP 22 tahun 2021, di mana dijelaskan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha atau kegiatan dan konsultasi publik. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari kegiatan. Pengumuman rencana usaha atau kegiatan dapat dilakukan melalui media massa seperti koran dan pengumuman langsung di lokasi rencana usaha. Selain itu, pengumuman juga dapat dilakukan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, baliho, spanduk, dan lain-lain. Atau dapat juga melalui media elektronik seperti televisi, radio, pesan elektronik, dan akun media sosial pelaku usaha. Pengumuman harus memuat informasi yang memadai mengenai rencana usaha atau kegiatan, diantaranya nama dan alamat penanggung jawab, jenis usaha atau kegiatan, skala besaran usaha atau kegiatan, lokasi rencana kegiatan, dampak potensial yang akan timbul dan rencana umum pengelolaannya, tanggal pengumuman, serta nama dan alamat penanggung jawab usaha atau kegiatan yang akan menerima saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak langsung memiliki hak untuk mengajukan SPT atau saran, pendapat, dan tanggapannya terkait rencana usaha dalam jangka waktu 10 hari sejak pengumuman diterbitkan. SPT tersebut disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha melalui alamat yang telah dicantumkan di pengumuman. Pelibatan masyarakat juga dilakukan melalui proses konsultasi publik. Pada proses ini, pelaku usaha atau pemrakarsa akan mengundang masyarakat yang rentan terkena dampak, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga kelompok perwakilan perempuan yang ada di lokasi tersebut untuk hadir dalam konsultasi publik. Lokasi pelaksanaan konsultasi publik ini biasanya memanfaatkan balai pertemuan warga seperti balai desa atau balai kecamatan ataupun tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat terdampak. Dalam konsultasi publik ini, masyarakat terdampak dapat memberikan SPT secara langsung kepada pelaku usaha atau pemrakarsa. Dalam konsultasi publik ini, pihak pemrakarsa wajib untuk memaparkan informasi umum mengenai rencana usaha yang akan dijalankan sebagaimana yang juga sudah dimuat dalam pengumuman. Output dari konsultasi publik akan menghasilkan berita acara yang berisi rangkuman saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat, nama-nama wakil masyarakat yang akan diundang dalam rapat penilaian AMDAL dan RKL-RPL, daftar hadir peserta rapat konsultasi publik, serta dokumentasi kegiatan. Berita acara kemudian akan ditandatangani oleh pelaku usaha dan diketahui oleh pemerintah setempat seperti kepala desa, lurah, dan atau camat. NV Planners, setelah kita selesai dengan proses pelibatan masyarakat, maka kita masuk ke tahap 4, yaitu pengisian formulir kerangka acuan. Secara umum, formulir kerangka acuan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Informasi umum, 2. Pelingkupan, dan 3. Metode studi. Oh ya NV Planners, pada video ini saya tidak membahas mengenai apa saja informasi yang harus diisi pada 3 bagian utama tersebut. Mungkin nanti akan saya jelaskan dalam video tersendiri, karena di video ini kita hanya akan
dan berfokus pada tahapan-tahapan penyusunan dokumen AMDAL. Jadi, untuk penjelasan yang lebih detail dan terperinci mengenai apa saja informasi yang harus termuat dalam formulir kerangka acuan dapat langsung dilihat pada lampiran 2 PP 22 tahun 2021 bagian pedoman pengisian formulir kerangka acuan mulai dari halaman 1 sampai halaman 8. Pengisian formulir kerangka acuan dapat dilakukan secara manual dalam bentuk dokumen fisik dan juga dilakukan secara online melalui website AMDAL.net yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum masuk ke website AMDAL.net, maka terlebih dahulu baik pemrakarsa ataupun personel tim penyusun sudah harus memiliki akun di website AMDAL.net. Setelah formulir kerangka acuan diisi, maka formulir akan diajukan oleh pelaku usaha kepada menteri atau gubernur atau bupati wali kota melalui tim uji kelayakan yang telah ditunjuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tugas tim uji kelayakan lingkungan hidup yang selanjutnya kita sebut dengan TUKLH ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap formulir kerangka acuan hingga penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL. TUKLH ini dikenal juga dengan istilah Komisi Penilai AMDAL. TUKLH ada yang berkedudukan di pusat dan juga di daerah. Dalam melakukan tugasnya, TUKLH dapat melibatkan ahli yang terkait dengan rencana usaha atau terkait dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Juga dapat melibatkan instansi yang terkait dengan rencana usaha. Selain TUKLH, juga ada pihak sekretariat TUKLH yang juga tugasnya membantu TUKLH dalam proses administrasi selama tahapan uji kelayakan dokumen AMDAL. Formulir kerangka acuan yang telah diisi oleh pelaku usaha akan masuk ke sekretariat TUKLH. Di sini akan dilakukan uji administrasi terhadap formulir kerangka acuan yang disubmit. Apabila kerangka acuan telah dinyatakan lengkap dan sesuai format pengisian, maka sekretariat TUKLH akan menyiapkan agenda rapat pemeriksaan kerangka acuan. Sementara jika formulir belum lengkap, maka akan dikembalikan ke pelaku usaha untuk dilengkapi. Rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sejak formulir kerangka acuan dinyatakan lengkap secara administrasi. Proses pemeriksaan formulir kerangka acuan biasanya dilakukan melalui rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan yang dihadiri oleh anggota TUKLH, pelaku usaha selaku penanggung jawab usaha, ketua tim dan anggota tim penyusun AMDAL, tenaga ahli yang membantu tim penyusun AMDAL, ahli yang terkait dengan rencana usaha atau terkait dampak lingkungan, instansi yang terkait dengan rencana usaha. Oh ya, perlu diketahui bahwa kehadiran penanggung jawab usaha dan tim penyusun KTPA dan ATPA sangat penting karena rapat pemeriksaan kerangka acuan bisa saja dibatalkan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup jika kedua unsur itu tidak hadir selama rapat pemeriksaan. Hasil pemeriksaan formulir kerangka acuan disusun dalam berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan yang paling sedikitnya memuat informasi sebagai berikut: A. Dampak penting hipotetik, B. Batas wilayah studi dan batas waktu kajian, C. Metode studi, D. Penetapan kategori AMDAL, dan E. Waktu penyusunan dokumen AMDAL dan RKL-RPL. Setelah melalui proses pemeriksaan dan diperoleh berita acara rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan dari sekretariat TUKLH, maka tim penyusun AMDAL dan tenaga ahli yang terlibat melakukan proses perbaikan sesuai berita acara yang telah disepakati. Setelah perbaikan selesai dan formulir kerangka acuan dinyatakan layak, maka akan diterbitkan persetujuan formulir kerangka acuan. Tahap lanjutan dari formulir kerangka acuan yang telah disepakati adalah menyusun dokumen AMDAL dan RKL-RPL. Dokumen AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan, sementara RKL-RPL adalah singkatan dari rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Pertama, kita bahas dulu tentang dokumen AMDAL. AMDAL adalah sebuah dokumen ilmiah yang di dalamnya berisi kajian atau telaah ilmiah yang dilakukan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting yang dihasilkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Sesuai lampiran 2 PP 22 tahun 2021, dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian, di antaranya bagian 1 pendahuluan, bagian 2 deskripsi rencana usaha atau kegiatan beserta alternatifnya, bagian 3 deskripsi rona lingkungan hidup, bagian 4 hasil evaluasi pelibatan masyarakat, bagian 5 penetapan dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian, bagian 6 perakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak,
dampak. Bagian 7 evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Bagian 8 adalah daftar pustaka dan bagian 9 adalah lampiran. Penyusunan dokumen andal dan RKL-RPL dibagi dalam 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Penentuan kategori ini didasarkan pada pertimbangan kompleksitas rencana usaha atau kegiatan, dampak rencana usaha atau kegiatan pada lingkungan, sensitivitas lokasi rencana usaha atau kegiatan, dan kondisi daya dukung dan daya tampung di lokasi rencana usaha atau kegiatan. Penyusunan dokumen andal dan RKL-RPL pada kategori A dilakukan paling lama 180 hari kerja, pada kategori B dilakukan paling lama 120 hari kerja, dan pada kategori C dilakukan paling lama 60 hari kerja. Tata cara penentuan kategori A, B, atau C ini sudah dijelaskan dalam lampiran 1 bagian 4 di PP 22 tahun 2021. Oh ya, NV Planners, untuk isian pada tiap bagian dalam dokumen andal ini tidak saya jelaskan lagi dalam video ini karena bisa langsung dibuka dan dicek saja dalam lampiran 2 PP 22 tahun 2021 bagian pedoman penyusunan dokumen andal mulai dari halaman 12 sampai halaman 25 yang mana penjelasannya sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci. Oke, selanjutnya kita bahas tentang dokumen RKL-RPL. Dokumen RKL-RPL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah bagian terpenting dari seluruh proses AMDAL karena dalam dokumen ini termuat upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak lingkungan yang timbul dari rencana usaha atau kegiatan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang terukur. Jadi, dokumen RKL-RPL ini dapat dikatakan sebagai komitmen yang akan dilakukan oleh pelaku usaha dan dapat diawasi ketaatan pelaksanaannya di masa yang akan datang. Dokumen RKL-RPL terdiri dari bagian 1 pendahuluan, bagian 2 rencana pengelolaan lingkungan hidup, bagian 3 rencana pemantauan lingkungan hidup, bagian 4 pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL, bagian 5 daftar pustaka, dan bagian 6 lampiran. Penjelasan yang detail mengenai apa saja informasi yang harus termuat dalam setiap bagian dalam dokumen RKL-RPL dapat langsung dilihat pada lampiran 2 PP 22 tahun 2021 bagian pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL mulai dari halaman 26 sampai halaman 42. Sebagaimana halnya pada saat pengisian formulir kerangka acuan, maka untuk dokumen andal dan dokumen RKL-RPL juga dilakukan proses yang sama, yaitu dilakukan penyusunan dokumen fisik secara manual dan juga secara online melalui pengisian pada laman website AMDAL.net. Setelah dokumen andal dan RKL-RPL selesai disusun, maka dokumen tersebut akan diajukan oleh pelaku usaha kepada menteri atau gubernur atau bupati wali kota melalui TUKLH yang telah ditunjuk. Selanjutnya, sekretariat TUKLH akan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen andal dan RKL-RPL yang diajukan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai format pengisian, maka sekretariat TUKLH akan memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan dokumen andal dan RKL-RPL. Apabila belum lengkap, maka akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi atau diperbaiki. Dalam hal secara administrasi, dokumen telah lengkap, maka selanjutnya sekretariat TUKLH akan menyiapkan rapat TUKLH untuk menilai substansi dari dokumen andal dan RKL-RPL yang diajukan. Rapat TUKLH dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sejak dokumen andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Penilaian dokumen andal dan RKL-RPL yang dilakukan melalui proses rapat akan dipimpin oleh Ketua TUKLH dan dihadiri oleh anggota TUKLH, masyarakat yang terkena dampak langsung, masyarakat pemerhati lingkungan dan atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis, ahli yang terkait dengan rencana usaha atau yang terkait dengan dampak usaha, penanggung jawab usaha atau pemrakarsa, tim penyusun AMDAL yang terdiri dari ketua dan anggota tim penyusun AMDAL, dan tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen AMDAL. Setelah melalui rapat TUKLH, maka sekretariat TUKLH akan segera menuangkan hasil penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat TUKLH yang akan diserahkan kepada ketua TUKLH. Dalam hal hasil penilaian AMDAL dan RKL-RPL oleh TUKLH dan dinilai masih perlu diperbaiki, maka dokumen akan dikembalikan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan dokumen. Masa
waktu yang diberikan oleh TUKLH kepada pelaku usaha untuk memperbaiki dokumen andal dan RKL-RPL yaitu selama 30 hari kerja. Setelah dilakukan perbaikan pada dokumen andal dan RKL-RPL berdasarkan berita acara, maka pemrakarsa atau penanggung jawab usaha menyampaikan hasil revisi atau perbaikan dokumen tersebut kepada menteri atau gubernur atau bupati wali kota melalui TUKLH. Apabila berdasarkan hasil penilaian oleh TUKLH dinyatakan kualitas dokumen andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan, maka TUKLH akan menuangkan hasil uji kelayakan dalam rekomendasi kelayakan lingkungan hidup. Sebaliknya, apabila dari hasil uji dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak layak secara lingkungan, maka akan dibuatkan rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup. TUKLH akan menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir substansif atas dokumen andal dan RKL-RPL kepada menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Proses penilaian dokumen andal dan RKL-RPL termasuk proses perbaikan dokumen andal dan RKL-RPL oleh pelaku usaha atau pemrakarsa dilakukan paling lama 50 hari sejak dokumen andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Dalam hal penyampaian rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen andal dan RKL-RPL oleh Ketua TUKLH juga akan dilengkapi dengan konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup yang akan diberikan kepada menteri atau gubernur atau bupati wali kota sesuai kewenangannya. Kemudian berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan, maka menteri atau gubernur atau bupati wali kota sesuai kewenangannya akan menerbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. Uji kelayakan lingkungan hidup oleh TUKLH dilakukan berdasarkan penilaian terhadap 10 kriteria kelayakan yang tertuang dalam pasal 47 PP 22 tahun 2021. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 hari terhitung sejak diterimanya hasil uji kelayakan dari TUKLH. Tahap ini adalah tahap paling akhir dari proses penyusunan AMDAL, dan apabila suatu rencana usaha telah memperoleh SKKL atau surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, maka rencana usaha atau kegiatan tersebut telah dinyatakan layak secara lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat melanjutkan untuk memperoleh izin usaha untuk kegiatannya. Oke NV Planners, itulah tadi penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses penyusunan AMDAL sesuai PP 22 tahun 2021. Sekian untuk info dan edukasi lingkungan kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya untuk menambah wawasan kita mengenai AMDAL dan SKKL. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini untuk mendapatkan wawasan lainnya seputar lingkungan. Sampai jumpa dalam konten edukasi berikutnya.